Menyujub hina lang tubuh tatom. Alam tubuh tatom. Wadai tangi yang keturunan gop. Alah, hayat tak keturunan lu. Nyoba bahaya keturunan lu. Lam hadis Nabi ke pegah. Allah hana bangga genging sebuah keturunan walaupun dia adalah suku Kuris. Tetapi yang Allah banggakan, yang hitam legam, yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan hati ikhlas, adalah surganya Allah berikan. Maka hana genging kulit dengku, hana genging keturunan dengku, hana genging bangsa. Baik pegah orangnya bangsa Aceh, bangsa terlebih. Terlebih bandung bangsa, terlebih memang akai terlebih. Hana anggu, ikdanyo gaduh dah pegah haya nek deh, terus na haya anggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada Imam Besar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan waktu barang 20 menit ke depan saya ingin mencoba menyampaikan mau'izah ataupun tausiah yang barangkali bermanfaat, ya khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan tema kita pada hari ini, 3 penyakit utama hati yang kerap menyerang kaum muslimin. Artinya merenggangkan tali silaturahmi. Kita harus ingat, sesungguhnya dulu di surga bersama-sama, bahu-membahu, kemudian dalam mengeratkan tali silaturahmi. Setelah Nabi Allah Adam turunkan ke bumi ini, kita berpisah dalam berbeda suku dan bangsa, tetapi nilai silaturahmi yang harus kita bangun tanpa merenggangkannya dengan mendatangkan penyakit-penyakit hati. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita melihat sejenak ataupun mendengar sejenak kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Apa kata beliau ketika dialog Nabi Allah Musa dengan Allah? Amal ibadah apakah yang bisa membuat senang Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Allah Musa bertanya pada Allah, "Ya Rabbi, amal apakah yang membuat senang ketika engkau melihat pada diriku? Apakah salatku?" Kemudian Allah menjawab, "Musa, salat yang engkau lakukan hanya untuk mencegah keburukan dan kemungkaran. Fahsya'i wal munkar." Kemudian Nabi Allah Musa mengajukan lagi pertanyaan, "Apakah puasaku?" "Musa, puasa yang kau lakukan hanya untuk mengekang keinginan hawa nafsumu. Aku tidak merasa membuat bangga." "Ya Rabbi, apa yang bisa membuat bangga ketika aku beribadah?" Kemudian Allah menjawab, "Ketika hadirnya engkau bisa membuat senang hati orang lain, baik dengan lisanmu ataupun dengan hartamu." Jadi hadir getanyo jit kesenang hati gop, be bengeh gop. Artinya bu, mengikatkan tali silaturahmi yang baik. Karena getanyo tahu dalam surga dengan secara berjamaah kan tidro-tidro tengku.
Islam kuat dan kokoh ketika bersatunya jamaah di majelis taklim dan salat 5 waktu. Kan dengan rapat tiap malam nang kampung pegat kampung. Nah, rencana pegat kampung poh malam baru terrapat. Menyekan dengan jamaah majelis taklim dan kan dengan jamaah salat 5 waktu, Islam itu tidak akan pernah tegak. Karena kita melihat mengacu dalam perjalanan perjuangan keberhasilan baginda Muhammad, ketika Nabi ketubit dari Makkah ke Madinah, masjid yang pertama Rasul dirikan adalah Masjid Quba. Hinan pun kepegat persatuan ummah. Maka masjidnya adalah merupakan tempat pemersatu ummah, bukan tempat pemecah belah ummah. Ketika tajak masjid ke masalah, bukan masjid yang jadi masalah, tapi hati kita sedang rusak. Sebab masjidnya hana tujuan sapu tengku. Watai terus azan, jak masjid rukuk sujud. Hana pangkat jabatan hina tengku. Tapi menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, tapi hati kitanya menteng hana galak ditutup. Na merasa kepentingan tengku. Ngan jabatan imumsi, ngan jabatan ketua panitia, nyan hana gaji tengku. Tapi ngan wapnyan kadang-kadang jit ke merasa bangga, ketika hanali jabatan nyan jauh kita dengan masjid, berarti rukuk sujudmu tidak bermakna ketika kitanya menjauhkan diri kita dengan masjid tengku. Jadi urangnya kan masjid yang masalah, tapi hati kitanya yang jit ke masalah. Tak. Alihnya Rasulullah gawa kedih keberangkat Madinah, hinan gepugat pemersatu ummah dengan majelis taklim dan salat 5 waktu. Hinan kejayanya Islam. Kembalinya Rasulullah ke Madinah, kembalinya Rasulullah ke Makkah, menyambut untuk menerima kehadiran saudara-saudaranya di sana. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Nyo adalah merupakan poin dasar dalam kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian mari kita lihat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tiada bermanfaat harta dan anak. Pajan dengku ketika berdirinya yaumil mahsyar. Tribetun tribetun jak, dan tribetun tren. Perbandingan harinya akhirat, Nabi Allah Adam di dalam surga cuma setengah jam. Dengan harinya dunia itu adalah 32 tahun. Di tengah jam umur akhirat, 22 tahun umur dunia. Orang yang meninggalkan salat sewaktu, sabuh wate, akan diazab oleh Allah 60 tahun di dalam neraka. Maka kepegah, kalau ingin engkau memperbaiki dirimu, maka perbaikilah salatmu. Ini ada kaidahnya. Ya. Alihnya, katanya geazab oleh Allah dalam sabuh wate terdengai sembahyang 60 tahun. Dengan umur akhirat. Menyeperle rumah begat, berle rumah sakinah mawaddah warahmah, menyeperle bangampung nyobal tatun taibatul ghafur ghafur, ya kabaran tente asonanggro benar rukuk sujud. Bentuk penghambaan diri kepada Allah ketika rapatnya 7 anggota badan. Bentuk menghinakan diri kepada manusia hanya pada 3 orang. Menyauragam. Mak, ayah, gure. Menyaurinang tamah tirote lako. Yang lain sama derajat. Cuma beda status sosial saja. Karena kaya, na fortun mudua boh rumah, na rumah raya. Yang tabote gantian. Tidak rendah dengan status sosial, mulia kita dengan selalu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman kiban bentuk menghinakan diri kepada 4 dan 3 orang tersebut, bentuk rukuk dalam salat,
sebagaimana Allah perintahkan kepada iblis dan malaikat sujud kepada Adam. Ya, tunggu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Menyehati kuto tunggu, han merumpuk dengan Allah. Karena Allah itu adalah maha suci dan maha segala-galanya. Allah sangat senang kepada orang-orang yang bersih. Bersih hati nyo yang sangat diharapkan dalam kehidupan gedayo. Menyehatinya kamu kariang tengku, hana makna ibadah yang gedayo pubut. Yang kejadian puno dalam kisah Nabi Allah Musa, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika engkau hadir bisa membuat senang hati orang lain dan tanpa menyakiti hati sesama. Ya, dengku-dengku sekalian. Yang kejadian, legedayo hatinya begot. Karena keperiksa pada 7 pos pemeriksaan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Yang pertama, Allah periksa tentang tauhid kita. Pos yang kedua tentang salat kita. Pos yang ketiga tentang puasa kita. Pos yang keempat haji kita. Pos yang kelima tentang zakat kita. Dan pos yang keenam Allah periksa tentang nilai-nilai silaturahmi yang terbangun dalam hidup kita ya. Kadang-kadang mbak pos pun kamu tunggu. Ya hinam tak dangin hatinya begot. Begot hati dengan sesama. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat dalam firman Allah yang lain. Katanya di Allah, bak syaitan, bak iblis, ma mana'aka antas juda. Bahkan mengapa menegah engkau akan sujud kepada Adam? Bahkan ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Long lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar, long diciptakan daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Nah, hinan kehlahi sifat ujub. Makna sifat ujub, dongko-dongko sekalian, rasa kagum terhadap dirinya. Hal ibadah yang dia lakukan, hal kekayaan yang dia miliki, dan hal keturunan yang dia banggakan. Maka Allah geken, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah hana genging bak tidak orang pangkat dan jabatan. Tetapi yang Allah nging bak tidak orang hanya iman dan akhlak yang baik. Iman yang genging di Allah bak tidak hamba. Walaupun jih tidak hamba yang cedera, walaupun jih tidak hamba yang gatin, hanya gepantau dan genging di Allah adalah iman dan akhlaknya. Maka kembali kepada kalbu. Maka gekal Rasulullah, qalbul mu'minun baitullah. Hatinya orang mukmin rumahnya Allah. Wategekeun rumahnya Allah, kan makna Allah gemu tempat dalam tubuh kita. Tetapi tempatkan zikir nama-nama Allah di dalam hati kita. Wa qalbul kafirun wasyayatin, dan hati orang kafir dan hati orang munafik dan syayatin. Wa qalbul kafirun wal munafiqun, hati orang kafir dan orang munafik baitus syayatin, rumahnya syaitan. Nabi paling ya kang ke kafir ke orang munafik tengku. Secara zahir dia Islam, secara batin dia kufur kepada Allah. Paling ya gi Nabi. Penghalang keberhasilan perjuangan Islam yang Rasul takutkan adalah orang munafik. Nabi keras terhadap munafik dan lembut terhadap kafir. Bejit lembut terhadap kafir bukan tengku. Kafir itu belum mengenal Islam. Munafik itu telah berkarang dalam Islam. Nah, ini lawan katanya Islam. Tapi gedor-gedor. Mau pakai lawiknya tapi gedor-gedor. Ceningnya bukan. Adalah nanggro tapi gedor-gedor. Ana adalah gong. Jadi bandung-bandung hatinya hantar terima lahi orang lain. Hatinya hantar tunggop. Ketika hantar tunggop hinan ke sifat ujub. Perbedaan sifat ujub dan takabur, menya ujub hana perle perbandingan. Menganggap aku lebih baik.
Tetapi menyatakabur ataupun sombong harus butuh perbandingan. Lungnyo hayu. Lung hayu. Hebat lung ngan tiagamnya. Hebat lung ngan tipulannya. Kau pasal kuat juk Pak Ji? Kau berjuang. Kau pasal kuat juk Pak Ji? Nyo ke nyo yang harus tabah tengku. Menyonyo nasibut lam ati kedanyo. Lam tubuh kedanyo. Baile nanggro tanak pegat murumohan mati. Baile rumah tanak pegat medro tahan selesai masalah. Nunggu sekalian. Jadi urangnya bicara masalah hati. Jadi ada ibadah jela-jela, ada ibadah jela-jela, ada lungki ada saja. Talungki ada buka habam saya gelung. Tak buka berat talungki. Menya hatinya menteng hanpah. Tetap han selesai masalah. Illa man atallaha biqalbin salim. Cerita terakhir adalah surga yang kita harapkan. Menyemantang mesangkut dengan manusia, redah tanah jak tengku. Yang matahari di sana sejengkal di atas kepala. Cucuran keringat manusia sampai melewati lutut kita. Rapat tengku, tinek bentol yang red ataupun tinek jarum yang red hana red atas bumo, tetapi mesangkut bak tubuh manusia. Padim tun tadu hinan tengku, meribetun taklik tamu ba'e hinan. Ya Allah, ampuni kesalahan dosaku. Hanalik cerita tengku. Hinan ke tamu haru-haru tengku. Ketika mantang hudib lagi nyo, segalam gepeh mit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepegat pengumuman, hina ke perbaiki tengku. Tengku sekalian. Ngan urang yang hana mangat hati, pegat hati orang. Anak yatim yang pernah tadalimi le katanya wali, wow, jemput dia. Istri yang pernah kita dalimi, wow, laki maaf bakji. Hana makna dengku minta haya ba orang lain, tetapi memakna tat haya katanya ba Allah Subhanahu wa taala. Tak. Jadi yang pertama ujub ya. Ujubnya adalah merupakan pokok dasar permasalah lahirnya penyakit hati yang lain. Pertama ujub, kagum tak-tak dengan sesuatu yang nabaklun. Kemudian lahirlah sifat takabur. Yang kadih, pegah hamba ujub yang galak. Menyujub, hina lang tubuh tatom. Alam tubuh tatom. Wadai tangi yang keturunan gop. Alah, hayat tak keturunan lu. Nyoba bahaya keturunan lu. Lam hadis Nabi ke pegah, Allah hana bangga genging sebuah keturunan walaupun dia adalah suku Quraisy. Tetapi yang Allah banggakan, yang hitam legam, yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan hati ikhlas, adalah surganya Allah berikan. Maka hana genging kulit tengku, hana genging keturunan tengku, hana genging bangsa. Baik pegah orangnya bangsa Aceh, bangsa terlebih. Terlebih bandung bangsa, terlebih memang akai terlebih. Hana anggo, ikdanyo gaduh tak pegah haya nek deh. Terus na haya anggo. Hana anggo. Nyauronyo bagaimana warna Islam masa akan datang di tangan generasi kita. Hang abih cerita Islam bak kedayo dong. Uronyo abih cerita Islam bak kedayo. Ketika anak-anak kita hari sebagai generasi Z, generasi yang hidup dengan bergantungan dengan media online, dengan internet, bandum-bandum tuoi dengan kehidupan alam nyata. Han metapat le rukuk sejuk tunggu pekon, sibuk bak warung tunggu meluah. Sibuk jipat bak kafe-kafe mencari uang dengan secara online tunggu. Hana anggo. Bek dah harapkan bak generasinya akan tumbuh Islam paling kuat dan kokoh nanti di suatu saat. Tetapi hari ini tanggungjawab besar kita. Nenging tiura ke tiura kan agama makin rendah, makin ubud tengku. Wal yakhshal ladzina amanu. Benaya ketika kita orang mukmin tak tinggal generasi yang dhi'afa, generasi yang lemah iman. Lemah iman orang tengku. Riba rata lungki tengku dua. Riba rata lungki. Bandum-bandum tang-tang atanya kajir. Ada lungki orang bergak riba. Lahir daripada makanan riba. Ati batat Quran ji'uh. Ketika Quran kaji'uh, kemana pedoman yang harus kita miliki? Kemana pedoman harus kita berkiblat? Hana tunggu-tunggu sekalian.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang timbul tengku puno takabur. Ketika takaburnya sifat takabur ikan iblis. Pasal kuat sujud kepada Adam. Yang kejit iblis kan orangnya iblis, sifat iblis nomor. Iblis orangnya manteng diakui nyan Tuhan. Dan manteng sujud ke Allah. Orangnya perintah sujud ke Allah, orangnya itim. Orangnya itim. Tetapi sifat yang ada pada iblis, dia tidak mau menerima kehadiran orang lain. Lebih gop haitim sagai tengok. Nyo sifat iblis. Maju gop bacut sakit uleji. Maka lahir sifat hasud. Yang sifat iblis. Yang gigit uronyo iblis han itrimong kehadiran orang lain. Tapi ke Allah manteng diakui dan manteng uronyo perintah sujud itim. Orang hana semayang lebih buruk daripada iblis. Lebih buruk engkau. Limang wate hantam pernah rapat doji penghambaan diri kepada Allah dengan anggota 7. Hantam pernah dengku. Tapi dengan manusia macam-macam jara mu balik-balik jara mu pemulia-mulia manusia lebih-lebih ba orang na on mirah dengan on hijau dengku. Lebih ba orang yang na pangkat dan jabatan dengku. Ngon manusia hana ampuli, ngon Allah handa tem dengku. Lebih buruk manusia ketimbang iblis yang tidak pernah rukuk dan sujud. Dua tu perbandingan ngaji bu kangau na semayang. Maka bak diuro kan. Bak diuro iblis iperupa dro di sira orang ahli ibadah. Iperupa dro ahli ibadah. Mengantuk dengan sira anak muda. Ini perkara oleh iblis. Rupanya 3 hari dia di rumah anak muda tersebut. Ingin anak mudanya li iblis mesti wate tak semayang. Mana semayang? Ibadah iblis lagi din. Berangkat. Tayang tu. Hana jah luru doang buat berangkat. Apakah hana duk terjandung mulai orang tu anggemah. Kok berat ia ku hana ibadah. Sebenarnya long iblis. Semai long ku perkaru hana semayang bejik kengon ke dalam neraka. Dum iblis berat ia ku dengan semayang. Maka menyagetanya tamula damah dro dan tamu ngau hana semayang, keberkahan itu akan hilang dalam hidup kita. Tak boleh mengganggu. Nah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 minit dik untuk lagi kan. Kemudian akan lahirnya sifat riya. Dengan sifat takabur, bunak ujub adalah merupakan pokok permasalahan kita. Lahirnya sifat takabur, lam sifat takaburnya lahilam sifat riya. Makna riya pun makna riya ibadah yang katanya puput menampakkan dan menganggap lebih katanya. Ia katanya orang ada lain. Yang apa dia ju? Yang tu pakan akai tu nada temayang hana mubah. Yang menjadi pertanyaan. Sebab ibadah yang tak puputnya dalam keadaan riya mungkin. Padahal salatnya aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Pedang temayang. Karena sembahyangnya bisa menjauhkan keburukan dan kemungkaran. Tapi ku sembahyang sabena dengku wakai krek. Fitnah ku barat dalung kiak dengku. Wak draw dengku. Hana cocok. Ku sembahyang tapi akai ku krek. Tapi siknyan buat dengku. Benar dah buat. Ibadah yang katanya puput, sembahyang yang katanya puput, golomna nilai ikhlas. Watai gepeluk makna ikhlas, tidak memiliki kedisiplinan pengetahuan ilmu agama. Kami nak kuat buat mufhum dengku. Lalu yang kedua, khasyah. Hana rasa segan dan hormat kepada Allah. Tak sembahyang menan-menan hati lalu bacaan dalam salat cepat-cepat. Lagi ada pegah abang orang tajam-tajam. Naik depui kau. Anak. Naik depui kau. Oh kan ya. Baru mufhum. Rabbana lakal hamdnya ka Rabbana lakal hamdu subhana ada tunggu. Hana mufhum subhanallah subhanallah. Udah ada bukan. Ayatul barakatuh salawatu tayyibah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada bukan.
Astaghfirullahaladzim. Lagi yang kawari dah juga. Ada arti betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang warid sahabatnya hendak terikat. Lagi mana mentang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik mana? Walaupun dia ke dia. Bukan makna pegahan dia. Tapi yang tabuk yang ada warid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu betul. Yang dah baca. InsyaAllah nyana makna khasyah. Tegan ke Allah. Itu yang betul. Nya hana dalam berpakaian mentang hana betul. Walaupun kedeh hukum bainah surah warukbah di antara pusat dan lutut menyertai ragam. Tapi menyatakan ya pak wali kota. Dia pakai pakaian perut tu. Banda tamong bak pos pengamanan itu yang pajian kata kin bang. Kemudian merumpok pak wali kota ijuk peng 2000 nejak ni aja iya deh. Tapi nak baju hubung di 2000 ijuk. Anak sehat dikira. Teman dengan Allah jid menang-menang. Ikna rasa khasyah ke Allah. Tajak kedeh ba abu kutakrung. Ngan pakaian menan-menan tajak. Ban merumpok abu kutakrung, pai dapai babaho. Kiban kuali kiban Tengku Usman. Kan abu kuta kan ngan bahasa yang lembut. Kira-kira jinging li khadim abu. Nah panah ijok tengku ulua gede. Lagi nyan ngabu begapa. Padahal abunya manusia. Cuman lebih abu karena alim keilmuannya. Cuman Allahnya tahu. Urung pura-pura. Yang kejit pura-pura dengan Tuhan, maka hudip sebagai pura-pura. Bit-bit dengan Allah, maka hudip bit-bit tentu. Maka orangnya datanya, ku bit-bit, ku hudip, ku pura-puranya. Dalam peluh tun kaummu, tang pura-pura. Mentang ku pakai yang dia. Mentang ku buat fitnah rata lengki. Pura-pura. Yang kejit, kalau ingin engkau memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah salatmu. Kemudian yang kelima pun pokok ibadah zikir. Dalam salat sempurnakan zikir. Yang hana lagi terawih engko. Taimu malamnya bulan bereh elher tu. Dari menasah masjid tegan ubat toh piyu. Padim jiem 2,5 jam tumbuh gede. Yang kejat amanah lo bertajam ku bertajam ku. Mama tadagun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bar kabis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Tabana pah tengku. Yang kijit alih puasa habis sembahyang tarawih 20 malam akai gitu teman-teman. Pakon mungkin lagi tanya zikir hana tak sempurna wala zikrullahu akbar. Makna wala zikrullahu akbar sempurnakan ingat sempurna zikir. Makna zikirnya otaknya zikir adalah dalam salat. Otaknya doa salat. Malam sembahyang gaya pura-pura. Allahu Akbar. Baru kau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamdah rabbana lakal hamd. Allah. Memang sembahyang enggak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tahiyatul barakatuh. Allahumma salli ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan idang ada. Metajak ba abu mentang pih, tajak bayangkan yang keilmuan. Tajak pak wali kota mentang dia duduk tanyu mentang ikut dia urang. Han ada melimong. Ikut pak wali lagi yang duduk. Mana Allah je benar-benar. Hang kejit jamaah yang dirahmati Allah, banyak kekurangan yang kita miliki, maka untuk pejiuh sifat hasud, untuk pejiuh sifat iri, pejiuh sifat dengki dengan memperbanyakkan zikir. Sempurnakan zikir dalam salat, insya-Allah ketika lisan kau telah bersih, maka kemaksiatan tidak akan pernah bersamamu. Bro han mendapat bagot, menyedikir yang kata peduk bak lisan gedanya, nyan keburukannya akan gadah. Baik rencana apa marabuka anak maya? Marabuka Allahu Rabbi, wa ma imamuka Al-Qur'anul Karim. Kita yang dicucuk pun pajak ni, wa fa marabuka. Kepuak ngap doa seud dauru. Nak penginggi malaikat mangkarun han nginggi. Pakon kan dengan hafalan bisa menjawab, tetapi dengan amalan akan terjawab permasalahan di alam barzah. Mau buka hanji jawab pun bedih. Hanapu apai. Tapi terjawabnya dengan ibadah yang sempurna. Terjawabnya akhlak yang baik dengan salat yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian timbul sifat apa lagi?
hasad. Makna hasad, tidak senang atas kelebihan yang ada pada orang lain. Ba'da fitnah hasud. Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun naral khatab. Orang yang senang mengadu domba dan membawa fitnah, dia akan memakan kebaikannya sebagaimana api memakan kayu bakar dan ranting-rantingnya. Nyan deng iem. Nagijit tengku, menyatembah yang kabetul hanaruh begah gegop. Hanaruh begah digegop. Katimong kekurangan orang lain. Maka orang yang baik sebagai mukmin yang sejati, penutup tunggu-tunggu sekalian, ketika kekurangan yang ada pada orang lain, isikan dengan kelebihan yang ada pada kita. Ketika kelebihan yang ada pada orang lain, isikan kekurangan yang ada pada kita. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Jadi bahu-membahu, yang pertama sekali untuk membangun agama Allah tujuan kita, dan selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, khususnya buat ulun sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada urau yang berbahagia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.